dulu Sriwijaya, yakni salah satu kerajaan Buddha di Indonesia, itu hampir sekurun dengan zaman Rasulullah. Akan tetapi di sana sudah ada orang Islam masuk, tapi penyebarannya baru sedikit demi sedikit. Lalu ketika zaman Wali Songo, maka penyebarannya dapat berjalan dengan sangat luas. Karena apa? Karena tadi ada sistematis, ada peran dakwah yang baik dari segi riyadhah dan ilmiahnya. Perlu kita ketahui juga sebagai contoh, Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus ialah salah satu wali yang beliau itu berasal dari asli awalnya ialah keturunan dari asli orang Indonesia, akan tapi bernasab sampai ke para zuriyah Rasulullah, yakni sampai ke Sayyidina Muhammad SAW. Banyak teori terkait nasab beliau, akan tapi yang masyhur beliau ialah orang yang lahir di Jawa, tapi beliau berasal dari Rasulullah. Diceritakan bahwa ketika beliau pernah suatu ketika dakwah, beliau sampai ke daerah negara Palestina, beliau itu menemui sebuah daerah yang daerah itu terkena wabah, terkena virus. Dan sampai-sampai di daerah itu banyak orang yang sudah angkat tangan, para tabib, para dokter angkat tangan untuk mengobatinya. Akhirnya Syekh Ja'far Shadiq, karena kealiman beliau, karena riyadhah beliau akhirnya berdoa dan berikhtiar sehingga di daerah Palestina tersebut akhirnya wabah itu hilang. Dan karena hilang, akhirnya Syekh Ja'far Shadiq diberi hadiah berupa piagam, karena piagam itu berharga, dan beliau bawa ke Kudus dan ditempelkan di mihrab Masjid Menara Kudus. Itu salah satu dakwah, yakni dengan riyadhah batinnya dan riyadhah lahiriah. Itu sedikit contoh awal Islam. Lalu ketika perkembangan Wali Songo sudah mulai berjalan secara masif, muncullah pesantren. Pesantren ini yang masyhur, yakni pesantren yang awal di Indonesia ialah pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yakni Sunan Gresik, dan itu diteruskan oleh putranya ini Raden Rahmat, yakni Sunan Ampel. Ini salah satu pesantren yang sangat tua. Dan inilah yang menjadi cikal bakal pesantren yang ada di Indonesia saat ini. Setidaknya ada 3 komponen, yakni santri, kiai, dan tempat ngaji. Inilah pesantren. Jadi pesantren yang ada zaman dahulu, yang penting ada santri yang belajar tekun kepada kiai, dan itu di suatu tempat. Maka pesantren yang zaman dulu sudah ada, mulai zaman Sunan Ampel, Sunan Gresik, lalu sekarang mulai pengembangan, sehingga sekarang ada pengembangan pesantren modern, pesantren yang basisnya pada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Lalu ada pesantren yang salaf, ini tetap pada ngajinya, ngaji kitab Sorogan, Bandungan, dan sebagainya. Itu semua ialah salah satu langkah yang mana tujuannya sama, yakni mencerdaskan santri untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat, bermartabat, dan berpendidikan untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Ini sedikit tambahan dari kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup dari kami. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.